Dirilis pada tahun 2002 oleh oleh Felipe Romano. Dari rumah parfum Dunhill yang hanya memproduksi parfum laki-laki. Parfum ini sempat menjadi primadona. Tidak hanya di luar negeri tapi juga di Indonesia tentunya. Dan pertanyaannya, untuk dipakai sekarang dan dibeli, apakah masih worth it? Kita akan kupas. Let's go. So ya, ada parfum yang bisa dibilang reviewnya tuh bisa valid atau tidak valid di negara berbeda. Misalnya Mont Blanc Explorer di luar negeri itu worth it. Ngapain beli Aventus kata mereka. Fragrance Apprentice dia suka banget Explorer. Banyak di Instagram pun fragrance blogger yang suka sama Explorer. Tapi di Indonesia gue rasa tidak, karena Aventus sudah banyak banget KW dan refill pinggiran. Betul. Di luar tuh ada parfum refill gak sih? Enggak kayaknya. Juga kalaupun ada refill dari company real kayak gitu. Nah, sama dengan ini. Aventus, Davidoff Cool Water, dan juga ini Dunhill Desire Blue itu parfum palsu refill pinggir jalan ini sudah terlalu menjamur, sehingga ini jadi challenging kalau kita pakai meskipun kita beli aslinya. Tapi sebenarnya kalau kita kupas lebih jauh dari notes, sebenarnya karena notesnya ini juga ada lumayan. Yang prominent di gue adalah emang ketika opening itu citrus. Citrus itu ada mandarin orange, terus ada lemony-nya juga, sedikit tangy. Betul. Abis itu akan ada tonkabin. Nah, tonkabinnya ini sweetness. Tonkabinnya ini nanti akan ngebawa si citrus dan openingnya sampai terakhir masknya keluar. Dan di dry down terakhir itu mask aja. Nah, ini dibilang aquatic juga nggak terlalu aquatic. Dia ada fruitiness dari lychee kan? Sebenarnya dia ngasih sedikit smoothness dari mandarin orange yang kurang terlalu gue suka di sini. Parfum ini mengingatkan kita dengan Nico Sculpture. Kalian bisa cek reviewnya. Nanti kita taruh. Yang notabene pada saat itu kita bilang wanginya terasosiasi sama pewangi Studio Band. Padahal itu sebenarnya enak. Enak. Aquatic yang agak sweet, beda kayak sama rilisan sekarang. Tapi ketika kita sniff ini, karena tonkabinnya, sweetnessnya, lalu juga watery notes-nya mungkin, itu jadi mirip dengan si Nico Sculpture. Tapi bedanya, kalau misalnya lu cium back to back itu akan mirip banget, mungkin agak susah bedain. Nah, kalau di gua tuh bedanya yang Nico Sculpture itu emang agak lebih cloying. Yang ini tuh lebih soft. Jadi mungkin kalau lo ngerasa Nico Sculpture itu terlalu cloying seperti yang kita rasakan, ini kalau tapi lu suka scent profile-nya, ini akan sedikit lebih membantu sih. Ya betul. Cuma bedanya adalah karena balik lagi, ini kan sudah lama nih rilisnya. Pasti ada reformulasi. Gue setuju dengan reformulasi kalau berkaitan dengan rules tentang alam ataupun juga mau dimodernisasi wanginya. Kalau performance I don't care lah, karena orang-orang pasti bahasnya reformulasi pasti performance-nya drop. Ya udah gitu. Yang gue lebih care adalah tentang wanginya berubah nggak. Gitu. Nah, ini juga sebenarnya dia reformulasi. Ini salah satu botol baru. Kalau botol yang lama itu di sini tulisan Dunhill Desire dulunya. Gue lupa itu sekitar tahun 2010 atau apa nanti. Packagingnya berubah juga ya. Packagingnya berubah dan katanya emang performance-nya berubah juga. Dan beberapa review, karena gue belum pernah cium yang lama. Beberapa review dari yang gue baca ada yang bilang kalau yang baru ini ada notes yang emang agak hilang gitu. Jadi lebih simple. Tadinya prominent, maksudnya mungkin tadi ada sesuatu yang woody gitu prominent, tapi sekarang agak hilang. Tapi balik lagi akhirnya gara-gara lebih simple, gue sering banget cium ini di banyak orang, sama seperti Davidoff Cool Water. Cium di banyak orang bukan dalam arti kita amazed sama wangi itu gitu, tapi lebih ke ya udah biasa aja. Karena ini terlalu banyak yang pakai. Worth it
Kalau mungkin worth it kalau lu suka scent profile-nya Nico Sculpture dan misalnya lu pengen nostalgia sama masa lalu lu yang pasti pernah cium ini atau pakai ini di seseorang gitu ya, itu worth it. Gitu. Ini aquatic yang sweet. Yes. Sweet pangkebin. Yep. Dan lychee. Unik, sebenarnya unik. Tapi gue bisa bilang ini unik, nggak ada di orang lain. Yep. Lychee-nya tuh di middle masih terasa lychee-nya. Tapi karena ini udah terlalu banyak dipakai orang di zaman dulu, akhirnya saat ini kita ngerasanya ini kurang worth it. Yes. Gitu. Gue bisa ngelihat beberapa karakter atau sifat orang gitu ya, atau gambaran seperti apa orang yang atraktif pakai ini gitu. Jadi mungkin kalau apa ya, gue ngeliat ini mungkin kayak bapak-bapak gitu, karena gue pernah nyium juga waktu itu. Gue inget banget di PIM sekitar mungkin 3-4 tahun lalu gitu. Di PIM gue inget ada bapak-bapak tuh pakai ini, terus ini kayak enak karena cocok gitu sama style-nya. Walaupun lu pakai yang asli, ini orang bisa nyium kayak wanginya sama kayak yang refill gitu, karena ini yang asli pun dia memang sintetik juga. Betul. Gitu. Dan itu cukup close tuh. Yang palsunya. Oke, untuk occasion ini bisa untuk segala occasion. Betul. Tapi tidak semua personality cocok pakai ini. Ya. Gitu. Tapi kalau dari segi skor, seperti apa skornya? Gue personally bisa bilang, not generally, personally I will give it 5 out of 10. Okay. But generally 6 out of 10. Oke. Kalau gue mungkin ngelihat, entah ya, kalau taste orang itu kan beda-beda ya. Gue ngelihat dia dengan dari tahun 2002 sampai sekarang tuh di sini masih banyak yang bertahan. Gue akan kasih respect gitu. Mungkin 7. Cuman apakah gue akan pakai untuk daily enggak? Betul. Jadi segitulah, kira-kira 6 sampai 7. Yep. Generally kita melihatnya seperti itu. Karena balik lagi dari segi heritage, popularity, dan quality juga lah ya. Ini mungkin nggak sebagus Desire Black atau Red, but ini paling famous gitu. Tapi buat kita personally kita nggak akan pakai. Tapi generally ini masih worth it kah dibeli orang? Ya, kalau kalian suka nostalgia, kalian suka scent profile aquatic yang sweetness, ada sweetnessnya, masih worth it. So, thank you so much for watching this video. Jangan lupa di subscribe dan nyalain tombol notifikasi. Karena kita akan upload terus nih ya. Oh jelas. We'll see you in the next episode. Bye bye.